Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan bersama Allah di waktu fajar. Mari berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Kebutuhan kami saat ini adalah kuasa Roh Kudus. Dan berkati firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah Lahir Kembali Pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tiada penemuan manusia yang dapat menemukan suatu penawar bagi jiwa yang berdosa. Pancaran hati itu wajib dibersihkan sebelum alirannya dapat menjadi bersih. Orang-orang mencoba hendak mencapai surga oleh perbuatannya sendiri dalam memelihara hukum Allah, berarti mencoba sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi seorang yang memiliki hanya sekedar suatu agama resmi, suatu rupa peribadatan belaka. Kehidupan orang Kristen bukannya sesuatu perubahan sedikit atau perbaikan dari kehidupan yang lama, melainkan perubahan seluruhnya dari segala sifat. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan suatu kehidupan yang semata-mata baru. Perubahan ini dapat terjadi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang berhasil itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, angin terdengar di antara cabang-cabang pohon, menggersak dedaunan dan bunga-bungaan. Namun, angin itu tidak kelihatan, dan tiada seorang pun mengetahui dari mana datangnya atau kemana perginya. Demikianlah halnya dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Tidak ada hal yang dapat menjelaskannya lebih jelas daripada gerakan angin. Seorang boleh jadi tidak dapat menyebutkan waktu atau tempat yang tepat, atau mengingat kembali semua keadaan dalam proses pertobatan. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa ia tidak bertobat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan alat yang tidak tampak seperti angin, Kristus selalu bekerja di dalam hati, sedikit demi sedikit, dengan tiada disadari oleh si penerima. Kesan-kesan ditanamkan yang berlanjut kepada menarik jiwa itu kepada Kristus. Ini boleh jadi diterima oleh merenungkan tentang Dia, oleh membaca Alkitab, atau oleh mendengar sabda Allah dari pengkhotbah yang hidup. Tiba-tiba ketika roh itu datang dengan bujukan yang lebih terarah lagi, maka jiwa itu pun menyerahlah dengan suka hati kepada Yesus. Permulaan penebusan dapat kita ketahui di dunia ini oleh pengalaman pribadi. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya pagi ini. Amin.
Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bisa menikmati berkat rohani lewat perenungan firman Tuhan pagi ini. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu menuntun kami, menguatkan kami, membentuk kami, untuk kami menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang benar-benar berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.